Putaran kedua Proliga 2026 menyajikan laga big match yang mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro kontra Gresik Petrokimia. Namun, duel yang digadang-gadang berlangsung ketat itu justru berakhir di luar dugaan. Jakarta Pertamina Enduro dibuat tak berdaya setelah Gresik Petrokimia tampil dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan telat 3-0. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan. Pernyataan Kapten Gresik Petrokimia Medi Yoku usai laga justru memancing perhatian besar publik voli tanah air. Seperti apakah beritanya? Inilah ulasannya. Laga putaran kedua Proliga 2026 antara Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Petrokimia sejatinya diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling ketat musim ini. Dua tim bertabur bintang, dua filosofi permainan berbeda, dan sejarah rivalitas yang selalu menyajikan drama. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Jakarta Pertamina Enduro bukan hanya kalah, mereka runtuh. Skor 3-0 memang terlihat sederhana di papan hasil, tetapi proses menuju kekalahan itu menyisakan banyak pertanyaan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar kalah taktik atau kalah kualitas. Yang menarik, Gresik Petrokimia tidak terlihat memaksakan tempo. Mereka justru seperti menunggu kesalahan lawan. Kapten Gresik Petrokimia Medi Yoku memimpin dengan ketenangan. Tidak banyak selebrasi, tidak ada gestur provokatif. Justru, ekspresi datarnya di beberapa momen menjadi tanda bahwa ia melihat sesuatu yang tidak biasa dari lawan mereka. Dalam konferensi pers pasca laga, Medi Yoku akhirnya mengungkap apa yang ia rasakan sepanjang pertandingan. Dengan nada hati-hati namun jujur, Medi Yoku mengaku melihat sesuatu yang tidak biasa dari kubu Jakarta Pertamina Enduro. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi jelas ada masalah di tim Jakarta Pertamina Enduro. Mereka tidak seperti biasanya kompak, tenang, dan sangat sulit dikalahkan, ujar Medi Yoku. Lebih mengejutkan lagi, Medi menyoroti penampilan salah satu pemain asing Jakarta Pertamina Enduro, Wilma Salas. Menurut analisisnya di lapangan, Salas tampak melakukan sejumlah kesalahan yang dinilai tidak wajar untuk pemain berpengalaman sekelas dirinya. Sebagai atlet, kami bisa merasakan ritme lawan. Ada momen di mana saya merasa Wilma seperti tidak ingin timnya menang. Kesalahan-kesalahannya terlalu berulang dan terjadi di saat penting, kata Medi. Pernyataan itu sontak mengundang spekulasi, meski Medi menegaskan bahwa itu hanyalah pengamatannya sebagai pemain di lapangan, bukan tuduhan resmi. Di sisi lain, Medi Yoku juga mengaku merasa kasihan pada Megawati Hangestri. Pemain andalan Jakarta Pertamina Enduro tersebut dinilainya tampil penuh semangat dan tidak pernah berhenti memotivasi rekan-rekannya meski situasi semakin sulit. Megawati luar biasa. Dia terus memberi semangat, tidak menyerah, dan berjuang sampai poin terakhir. Tapi perjuangannya terasa sia-sia karena timnya tidak berada dalam kondisi terbaik, tuturnya. Kemenangan 3-0 ini mempertegas posisi Gresik Petrokimia sebagai salah satu kandidat kuat juara Proliga 2026. Sementara itu, kekalahan telak ini menjadi alarm keras bagi Jakarta Pertamina Enduro untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kekompakan tim dan mental bertanding. Apakah benar sedang terjadi masalah internal di tubuh Jakarta Pertamina Enduro? Ataukah ini hanya hari buruk yang kebetulan terjadi di laga penting? Menarik untuk menantikan kelanjutan kisah panas Proliga 2026 di pertandingan-pertandingan berikutnya. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi merasa tertantang oleh status juara bertahan Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Kembali ke Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri hadapi tantangan pertahankan gelar Proliga. Mega secara terbuka mengungkapkan beratnya beban yang ia rasakan sebagai bagian dari tim juara bertahan. Ia menilai tekanan tersebut muncul karena target yang dipasang otomatis berada di level tertinggi. Tentunya berat karena mempertahankan juara. Tahun lalu aku nggak ikut di Pertamina. Aku di tim Petro dan dapat juara 3. Terus Pertamina juara 1. Jadi mungkin mempertahankan lebih susah. Pasti ada beban tersendiri, kata Mega via Antara, Senin. Pemain berjuluk Megatron ini menegaskan bahwa target tim tetap berorientasi pada prestasi terbaik. Targetnya tentu yang terbaik, mempertahankan juga, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih, ujarnya. Tekanan yang dirasakan Mega juga dipengaruhi oleh fakta bahwa pada musim lalu, ia membela Gresik Petrokimia. Bersama tim tersebut, ia menutup kompetisi dengan finish di peringkat ketiga.
Meski demikian, pevoli asal Jember tersebut menilai keputusannya kembali ke JPE sebagai hal yang wajar. Ia menyebut klub tersebut memiliki peran penting dalam perjalanan karirnya di Proliga. Aku lahir di Proliga, debut juga di Pertamina. Nggak ada alasan juga sih, karena aku free juga setiap tahunnya. Jadi mau ikut mana saja bisa. Pungkas pemain berusia 26 tahun ini. Di sisi lain, pevoli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi kembali merumput di tanah air. Atlet kelahiran 1999 tersebut akan memperkuat Jakarta Pertamina Enduro pada ajang Proliga 2026, menandai kepulangannya setelah menjalani perjalanan karir di luar negeri. Dilansir bola.com, bagi Megawati, bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro bukanlah pengalaman baru. Ia pernah membela klub tersebut pada Proliga 2015, sehingga kembalinya sang opposite hitter dinilai sebagai reuni yang syarat makna, baik bagi pemain maupun tim. Sebelum kembali ke Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi sempat mencuri perhatian publik lewat kiprahnya di luar negeri, khususnya saat bermain di Korea Selatan bersama Red Sparks. Penampilannya di kompetisi V-League membuat namanya semakin dikenal di level internasional. Menjelang bergulirnya Proliga 2026, Megawati membagikan pengalamannya membandingkan kompetisi voli Korea Selatan dengan Liga Domestik Indonesia. Menurutnya, terdapat perbedaan mencolok dari sisi durasi dan jumlah pertandingan. Perbedaannya, kompetisi di Korea Selatan berjalan sangat panjang. Ada 44 laga untuk sampai ke final. Kalau di sini tidak sampai sebanyak itu. Ungkap Megawati Hangestri di Jakarta, Senin, 5 Januari 2026. Ia juga menyoroti atmosfer pertandingan yang dirasakannya selama berkarir di luar negeri. Megawati menilai antusiasme penonton di Korea Selatan memiliki kemiripan dengan yang ada di Indonesia, terutama dalam mendukung tim kesayangan mereka di setiap laga. Supporter di Korea Selatan sama banyaknya dengan di Indonesia. Antusias banget datang setiap pertandingan, ujar Megawati Hangestri Pertiwi. Kembalinya Megawati ke Proliga diharapkan mampu mendongkrak kualitas persaingan serta daya tarik kompetisi voli nasional. Kehadirannya bersama Jakarta Pertamina Enduro juga menjadi salah satu sorotan utama jelang Proliga 2026, seiring tingginya minat publik Indonesia terhadap olahraga bola voli. Di sisi lain, bintang voli putri nasional, Megawati Hangestri, memasang target tinggi untuk membawa Jakarta Pertamina Enduro, JPE, merengkuh tahta juara Proliga 2026. Kembali ke pelukan tim yang membesarkan namanya, atlet berjuluk Megatron ini merasa sangat termotivasi karena JPE memiliki ikatan emosional yang mendalam dalam perjalanan karir profesionalnya.